Salve! Salve, salve, salve. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Jayapura. Mari kita tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati. Pak Naora, terima kasih. Yang terhormat Ketua MRP atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura. Yang terhormat Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Yang terhormat Pak Terdekan Dekanat Pegunungan Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat para pastor 9 paroki Dekanat Pegunungan Tengah. Yang terhormat Ketua dan pengurus DPP, DPS, 9 paroki dan 1 kuasi Dekanat Pegunungan Tengah. Yang terhormat Ibu-ibu WKRI 9 paroki. Yang terhormat semua tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebelum saya menyampaikan sambutan mewakili tokoh adat, saya ajak mari kita semua sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena semua ini terjadi karena Tuhan. Kami manusia hanya perantara. Untuk itu sekali lagi, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Wakil Bupati dan hadirin yang saya hormati. Dalam rangka program Sinode Keuskupan Jayapura, maka umat Katolik Keuskupan Jayapura diminta untuk membuat suatu aksi. Tadi ada refleksi, selebrasi, dan saat ini kita diminta untuk membuat aksi. Yaitu untuk menanam pohon kayu dan juga untuk menanam pohon yang membuahkan hasil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mewakili umat menyampaikan beberapa hal yang dirasa penting. Pertama, saya menceritakan sedikit terkait dengan filosofi membuat kebun. Untuk membuat kebun, itu komando semua ada di Honai. Dari Honai memerintahkan kita semua untuk berkebun, untuk strategi, untuk keamanan, dan lain sebagainya. Sehingga kami semua sebagai pelaksana saja. Oleh karena itu, kami terjemahkan filosofi ini dari sisi gereja, bahwa Bapak Uskup Keuskupan Jayapura telah memerintahkan untuk menanam pohon dan ubi sebagai pemilik Honai. Oleh karena itu, hukumnya wajib untuk kita umat Katolik dan juga umat yang lain, kita membuat kebun dan menanam pohon. Bapak Wakil Bupati dan hadirin yang kami hormati. Setelah kita menanam ubi dan juga menanam pohon, maka kami mempunyai suatu harapan bahwa daerah ini kami menginginkan supaya daerah ini menjadi hijau. Daerah ini tidak menjadi erosi. Daerah ini tidak menjadi kekurangan bahan dalam hal makan maupun kayu. Harapan kami seperti itu.
dan juga harapan kita yang lain. Dengan program ini, maka ekonomi rakyat menjadi baik, supaya kami tidak lapar untuk ke depan. Dan juga kami berharap dengan program ini, kami bangkitkan kembali semangat kerja. Dulu semangat kerja baik, gotong royong baik, tapi akhir-akhir ini semua terpengaruh dengan situasi dan kondisi, sehingga semangat kerja itu luntur. Oleh karena itu, kami dari Gereja Katolik menginginkan, mengharapkan untuk membangkitkan semangat kerja, terutama bagi generasi muda yang mempunyai tenaga yang masih baik, masih utuh. Harapan kami yang lain adalah dengan tindakan ini untuk mengurangi angka kriminal, angka mabuk-mabukan, angka malas-malasan. Kami mau supaya generasi muda semua ada di kebun. Oleh karena itu, untuk membangun semua ini atau mewujudkan impian ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh kami umat Katolik saja. Oleh karena itu, kami minta keterlibatan dari pemerintah daerah, dari denominasi gereja lain, untuk kita sama-sama menggerakkan, menanam, dan berkebun demi daerah kita. Bapak Bupati dan seluruh hadirin yang kami hormati, berikut ini saya mau sampaikan beberapa hal yang menjadi kerinduan kami umat Katolik. Yang pertama, di tempat ini adalah tempat bersejarah. Tempat ini tempat Injil masuk pertama di Lembah Balim. Untuk itu, Bapak Wakil Bupati izin kami memohon dengan hormat. Tempat ini kami mau jadikan tempat wisata rohani, namun kami masih banyak kekurangan, yaitu pagar keliling sudah dikerjakan sebagian, namun masih ada sisa yang belum selesai. Dan juga kami membutuhkan satu rumah jaga dan MCK. Selain itu, kami juga membutuhkan akses jalan masuk ini. Dan yang terakhir, kami ingin membuat tugu terima Injil pertama itu. Oleh karena itu, pada momen yang berbahagia ini, kami umat Katolik memohon kepada Bapak Wakil Bupati untuk mohon dukungan. Yang berikut, dalam membangun daerah ini, kami umat Katolik untuk dilibatkan di dalam proses pembangunan yang sedang dilakukan oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati. Seperti yang disampaikan Ketua Panitia tadi bahwa jumlah umat Katolik ada 80.000. Ini minta perhatian, minta dukungan dari pihak pemerintah untuk sama-sama membangun daerah ini supaya aman dan damai. Bapak Wakil Bupati dan hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, maka saya mewakili umat Katolik yang ada di Papua Pegunungan Tengah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang selama ini membantu kita dalam berbagai hal, dalam banjir, dalam kesulitan masyarakat, dalam pembangunan, dalam yayasan Katolik, dan juga asrama-asrama. Selama ini Bapak Bupati dan Wakil Bupati punya perhatian penuh sama kita, sehingga
atas nama umat paroki, umat 9 paroki, dan juga atas nama dekanat, saya menyampaikan terima kasih banyak Bapak, Tuhan berkati. Wah, tepuk tangan untuk Bapak. Demikian yang saya bisa sampaikan mewakili tokoh adat, tokoh umat, tokoh masyarakat. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Akhir kata saya sampaikan salam. Wah, wah, naora, 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 naora. Tuhan berkati kita semua.